Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di rumah. Kami percaya kasih dan kebaikan Tuhan tetap melimpah bagi kita. Apapun yang kita alami pada saat-saat hari ini, yakinlah Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan peduli terhadap hidup kita. Hari ini Minggu 29 Maret 2020, kita datang kepada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Karena ketika ada masalah, ada badai, ada gelombang permasalahan, bahkan pada saat hari ini gelombang masalah yang sedang kita alami dengan virus corona, yakinlah Tuhan akan memampukan kita melewati masalah ini dengan berkemenangan, karena Tuhanlah pembela kita. Di dalam firman Tuhan 2 Tawarit 7 ayat 13, firman Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saat hari ini Tuhan, pagi ini kami merendahkan hati kami. Kami minta pengampunan kepada Tuhan untuk memulihkan bangsa kami Indonesia. Kami minta kuasa-Mu, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Oh, haleluya. Kami datang padamu, kami sujud menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, biar hadirat-Mu menjamah kami pagi ini Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan merendahkan hati, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Engkau halaukan segala virus-virus corona atas bangsa kami Indonesia, atas bumi, atas hidup kami. Karena Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau mengerti isi hati kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Oh, Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan-Mu. Oh, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Rabba 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 ya Rabba. Oh, unara masyakaya nara. Biar kami sembah Engkau pada pagi ini. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami butuh Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba Bapa Bapa Bapa. Bunda Rabba ya Rabba Syandara Rabba ya Rabba. Oh, haleluya. Oh, ya Rabba 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 ya Rabba. Oh Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, bahkan dengan apa yang ada pada diri kami, kami persembahkan untuk Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah pemulih kami. Mujizat-Mu sungguh nyata hingga pada saat hari ini Tuhan. Engkau senang untuk ditinggikan, Engkau senang diagungkan. Saat hari ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau melompat sama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersukacita, memuji, melompat bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya minggu yang indah, minggu yang spesial
dalam situasi pada saat hari ini banyak orang ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata, jadilah tenang agar engkau dapat berdoa. Tuhan senang ditinggikan, diagungkan. Saat hari ini kita akan memuji, mengagungkan Tuhan. Ketika Tuhan ada di pihak kita, kita dijadikan menjadi pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bersuka cita bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Kalaupun pada saat-saat hari ini bangsa kita lagi digoncang dengan intimidasi virus corona, kita percaya Tuhan yang ajaib, Yesus yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini, mati berkorban bagi kita untuk dijadikan kita menjadi pemenang. Bahkan kita ditebus dari segala salah dan dosa kita untuk kita hidup kekal bersama dengan Yesus. Mari sama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak di. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kaulah Raja mulia. Haleluya. Oh, Kau Raja perkasa, Kau Yesus yang ajaib. Kau Raja yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kau layak disembah. Amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan kami satu-satunya yang berkuasa di sorga dan di bumi. Bahkan oleh iman kami Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan karya penyelamatan, karya penebusan yang Kau lakukan Yesus sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu.
Ini hati kami, hati yang siap diberkati, ditaburi dengan firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Firman menjadi iman yang teguh bagi kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, gembala kami, Pendeta Ardianto Budi Rahman, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Otoritas yang daripada Tuhan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari berikan tepuk tangan sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap, amin, kami akan tetap kuat menghadapi badai, karena firman-Mu yang menguatkan kami pada saat hari ini Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah. Kami persilakan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman. Haleluya. Kananku akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, ya selalu Kau tetaplah
Yesus sertaku. Haleluya. 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 Yesus sertaku. Yesus serta kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami boleh masuk menghadapi satu keadaan yang penuh ketidakpastian di tahun dimensi yang baru. Belum pernah kami mengalami hal seperti ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan. Kami umat-Mu GBI Jaka Sampurna datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kami yang salah ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh melihat tangan Tuhan memberikan pertolongan. Kuasa darah-Mu Yesus menutup bungkus kami rapat-rapat dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan juga celah-celah dan kelemahan yang ada pada kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di rumah-rumah. Di tempat-tempat kami berada dimanapun. Kiranya umat-Mu GBI Jaka Sampurna boleh tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan layakan hamba. Untuk menyampaikan isi hati-Mu. Menyampaikan Tuhan pesan-pesan-Mu. Untuk menguatkan dan meneguhkan kami semua. Sehingga kami tidak menjadi lemah. Tapi kami menjadi kuat. Kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kami tidak menyerah. Tetapi kami terus berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap perkataan hamba hanya datang daripada-Mu. Hanya datang daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Segala roh intimidasi, roh ketakutan, roh kebimbangan kami ikat, tolak patahkan, kami keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan. Berbicara. Dalam nama Yesus. Yang percaya mari katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. 1 minggu telah kita lewati. Dan kita memasuki minggu demi minggu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dimanapun kita berada. Amin. Tema khotbah hari ini berkata, bagaimana berserah, tidak menyerah. Apa Bapak Ibu? Bagaimana berserah, tidak menyerah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu, next. Anak saya bilang begini, Papa tidak takut menghadapi virus corona. Saya takut sekali menghadapi virus yang tidak bisa dilihat mata. Dan tidak tahu siapa yang terkena. Bagaimana kita ya Pak? Dia lanjutkan perkataannya. Pertanyaan yang kedua. Next. Pertanyaan anak saya bilang begini. Papa takut enggak dengan masa depan bisnis kita? Anak saya bilang dia sedih dan menangis.
Melihat penjaga-penjaga toko keluar dari toko. Karena tidak ada pengunjung. Nggak ada yang datang. Dia sedih ngeliatnya. Saya juga sampaikan ke anak saya, nak, kita punya klien salah satu berkata sama saya bahwa penutupan asuransinya mereka harus tunda. Karena 50% sampai 70% kliennya adalah dari sektor informal. Dari sektor di mana pedagang kecil, tukang bakso, tukang gorengan, Gojek, Grab, dan banyak lagi. Yang mereka mulai datang dan bilang, Pak, saya nggak sanggup bayar. Saya kembalikan mobilnya, saya kembalikan motornya, Pak. Karena mereka kehilangan penghasilan dan bingung sekali dengan kondisi yang tidak pasti. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya setelah meninggalkan anak saya dalam kamar, saya ngomong sama istri saya, Mah, tadi anak kita bertanya tentang hal ini. Dan anak saya hanya dia ngomong, Pak, kita hanya bisa berserah ya Pak. Lalu istri saya bilang begini, kita hanya bisa berserah, tetapi jangan pernah menyerah. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah menyerah. Kita berserah sama Tuhan. Kita percaya itu adalah karya Tuhan, menguatkan anak-anaknya. Jawaban yang luar biasa dari istri saya menjadi tema khotbah saya hari ini. Menjadi tema yang memberikan jujur kekuatan buat saya. Memberikan kekuatan dan saya ngomong sama anak saya, nak, kita berserah tapi tidak pernah menyerah ya nak. Ayo sama-sama kita melangkah. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Tolong Endang next. Hari ini kita mau belajar dari hamba-hamba Tuhan, tokoh Alkitab yang pernah mengalami satu ketidakpastian. Yang saya dapat gambarkan kondisinya next Endang, yaitu Bapak Ibu tahu Nabi Elia. Mari kita buka 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama kita buka. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Lalu ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kita lihat di sini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yang pertama Elia harus berkata kepada Raja Ahab bahwa akan terjadi di mana tidak akan ada hujan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Selama 3 tahun tidak ada hujan satu kali pun. Kekeringan melanda. Pertanyaannya, Nabi Elia ngalami enggak? Ngalami.
Dia mengalami kekeringan sehingga Nabi Elia harus mengalami kekeringan selama 3 tahun. Yang kedua, kondisi yang kedua. Ternyata kita lihat saudaraku. Kita lihat yang kedua. Nabi Elia itu mengalami satu keadaan di mana. Kita lihat 1 Raja 17 ayat 7. Firman Tuhan di ayat 7 bilang ya, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Wah, hamba Tuhan ini yang tadinya hidup minum dari sungai Kerit, pagi, siang, makan roti. Sekarang mengalami kekeringan. Mengalami satu kekeringan. Dan apa perintah Tuhan kepada Nabi Elia? Perintah Tuhan kepada Nabi Elia, ayo kamu pergi ke Janda Sarfat. Bayangan Elia, kalau saya waktu itu jadi Nabi Elia, mungkin wah disuruh pergi ke Janda Sarfat. Wah ini pasti janda yang kaya nih. Betul ya? Bayangannya kalau disuruh pergi sama Tuhan ke sana, oh pasti ini ada jaminan hidup. Jaminan hidup. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita lihat 1 Raja 17. Ya. Jadi ketika itu Nabi Elia pergi ketemu janda Sarfat itu. Nih, perhatikan saudaraku. Ya, lihat ayat 11, 1 Raja 17 ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12 yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bayangkan, Nabi Elia mengalami kekeringan selama 3 tahun, sungai Kerit menjadi kering. Kemudian Tuhan bilang pergi ke Janda Sarfat. Ketika ketemu Janda Sarfat ini, Nabi Elia tolong bikinin saya roti. Nabi Elia mendapat jawaban apa? Ini tepung cuma segenggam. Aku mau pulang, bikin hanya cukup buat anak dan aku sendiri. Setelah itu kami mati. Bapak Ibu ketika kita ngalami seperti itu, bagaimana dengan iman kita? Bisa goncang ya, betul ya? Bisa goncang, kenapa? Disuruh Tuhan pergi ke sana. Ternyata sampai di sana yang didapetin janda miskin. Yang gak punya apa-apa, yang hanya punya tepung. 1 genggam dan ketika itu selesai dimakan selesai. Tapi lihat bagaimana selanjutnya. Ya, nanti kita belajar. Kita lihat kondisinya dulu. Yang ketiga, sesudah mereka makan ya beberapa saat. Yuk kita lihat yuk. Ya. Yang ketiga adalah kematian anak janda Sarfat. Jadi Elia ini tinggal nih. Tiap hari makan roti. Tiba-tiba anak janda ini sakit. Sakit. Ketika sakit, bukan sakit biasa. Anak janda Sarfat itu meninggal. Bapak Ibu kalau hamba Tuhan, nempatin satu tempat yang kita udah numpang, terus anaknya mati. Kira-kira syok gak? Pak Alex syok gak? Bu Erna syok gak? Syok. Loh kok gini? Kita berharapkan kita jadi berkat di situ. Tapi yang terjadi apa? Coba yuk lihat yuk. Apa yang terjadi? Apa yang diomongin sama janda Sarfat yuk. 1 Raja 17 ayat 17 dan 18. Nih ya perkataan janda Sarfat nih. Kondisi Elia nih. Imannya nih.
Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras. Sampai tidak ada nafasnya lagi. Artinya apa? Mati. Lalu apa perempuan ini bilang gini? Lihat, perempuan ini ngomong. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau padaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Elia perasaannya enak gak? Digituin. Gak enak. Gundah gulana. Mengalami satu keadaan. Satu keadaan yang dimana dia hidup di tempat itu dan anaknya mati. Kondisi yang berikutnya kita lihat. Kondisi Elia. Kita lihat urutannya. Ada 10 urutan yang kita mau melihat. Urutan yang keempat. Nanti kita belajar. Apa dengan kondisi ini? Bagaimana Tuhan mau mengajar. Amin. Yang keempat. Yang keempat. Ketika itu Nabi Elia disuruh Tuhan, ayo kamu menghadap Raja Ahab. Raja Ahab itu bukan orang baik-baik. Tukang ngebunuh orang. Istrinya kejam. Yuk kita lihat yuk. Nih yuk lihat. Kita mulai lihat dari ayat 1. 1 Raja-Raja 18. Obadjah, pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Kepada Elia dalam tahun ketiga. Pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadjah yang menjadi kepala istana. Obadjah itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yuk kita loncat, kita lihat di ayat 17. Lihat ayat 17. Lihat ayat 17. Kita lihat 16 dulu dan 17 dan 19. Lalu pergilah Obadjah menemui Ahab dan memberitahukan hal itu padanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Kita lihat yuk jawaban Elia apa? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi keadaan ini terjadi karena Raja Ahab telah meninggalkan Tuhan. Telah jauh dari Tuhan, bahkan menyembah Baal. Dan kalau kita lihat tadi di ayat sebelumnya, bahwa Raja Ahab menyuruh membunuh semua nabi-nabi Tuhan. Menyuruh membinasakan Elia. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang hidup. Amin. Kita melihat saudaraku, selanjutnya apa yang dialami, kondisi-kondisinya. Saya mau mengembangkan kondisi berikutnya, yaitu bagaimana Elia menantang nabi-nabi Baal. Kita lihat yuk. Kita lihat yang kelima, menghadapi seorang diri nabi-nabi Baal. Kita buka 1 Raja-Raja 18, kita lihat ayat yang ke-21 dan 22. Nih, Elia nih. Dia bilang gini, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi perhatikan, rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kalau kita nih khotbah, kasih tahu jemaat, terus jemaatnya diam aja. Stres, virus corona. Pak, ayo dengar firman Tuhan. Pak, boro-boro dengar firman Tuhan, Pak. Makan aja gak punya, Pak. Boro-boro nonton, bayar pulsa internet.
Kita mau makan hari ini kita nggak tahu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Itu yang dihadapi Nabi Elia. Rakyatnya apatis, rakyatnya diam. Jemaatnya apatis, jemaatnya diam. Kita berdoa gereja sempurna. Tuhan akan tunjukkan karyanya atas gereja sempurna. Amin. Mari kita lihat kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya yang terjadi. Nanti kita lihat ya. Yang keenam kondisi yang dialami. Kondisi yang keenam. Menurunkan hujan. Yuk kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 41. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia pada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Sudah hujan belum? Belum. Tapi Nabi Elia bilang, Ahab dengar ya, sebentar lagi nih mau hujan besar. Ingat waktu Pak Niko ngomong, 3 bulan ke depan akan terjadi. Dan new dimension ini akan terjadi sesuatu. Masih ingat Pak Niko bilang kenapa Brasil dulu dimulai? Tiket dijual, laku keras. Tapi kita di Indonesia, kita tuh Pak Niko sampai tanya, Tuhan kenapa di Brasil? Tuhan bilang, dengar Pak Niko, nanti 3 bulan ke depan kamu akan lihat banyak orang bertobat. Banyak anak-anak muda bertobat. Banyak ada pemulihan demi pemulihan. Banyak kebangkitan demi kebangkitan. Lihat saudaraku. Ya. Kita lihat lanjut Bapak Ibu. Ya. Nabi Elia yang ke-8. Yang ke-7. Nabi Elia takut terhadap ancaman. Ternyata setelah dia berbuat ini berbuat itu, dia diancam mau dibunuh. Wow. Ternyata Nabi Elia mengalami ancaman daripada Isabel, dia melarikan diri. Ya, dia melarikan diri. Yang ke-8, Nabi Elia bertemu Allah di Gunung Horeb. Yang ke-9, Nabi Elia digantikan oleh Nabi Elisa. Yang ke-10, bagaimana Nabi Elia dijemput kereta kerajaan surga. Yuk Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, kondisi-kondisi ini kenapa diizinkan Tuhan? Baik, kita lihat yang pertama. Yuk. Yang pertama, tolong diklik yang pertama. Oke. Kenapa Tuhan menaruh kekeringan selama 3 tahun? Tadi kita udah tahu. Karena rakyatnya apatis, tidak melihat bahwa Ahab itu membunuh dan berbuat terhadap nabi-nabi Allah. Dia meninggalkan Tuhan, menyembah Baal. Nah, apa yang Tuhan mau bentuk atas Elia? Pertama, mari kita lihat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali ke 1 Raja-Raja 17. Kita kembali ke 1 Raja-Raja 17. Ayat 4 dan ayat 5. 1 Raja-Raja dengan keadaan kekeringan itu, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada Nabi Elia? Pertama, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 kita baca sama-sama. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan apa yang Tuhan mau ajar kepada Nabi Elia. Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan mau mengubah gaya hidup Nabi Elia. Mungkin selama ini Nabi Elia makannya bebas. Seperti kita nih sekarang nih. Kita ini kalau dulu ya mau makan, ayo pergi ke mall. Mau makan di mana? Gampang. Sekarang mallnya tutup. Mau makan gampang gak sekarang? Gak gampang. Mau makan takut. Makan jangan-jangan kena virus corona. Jadi orang terpaksa mengubah gaya hidup. Suruh doa, ntar dulu. Doa enggak deh. Kenapa? Dia ajak makan, sibuk. Sibuk makan. Sibuk ketemu temen. Pak Ardianto ayo doa, ntar dulu. Kenapa? Lagi main golf.
Tiba-tiba Tuhan mengubah. Saya 2 minggu yang lalu masih main golf. Masih kemana-mana, ketemu orang sana sini, hai, makan seenaknya. Tiba-tiba, pak, keadaan begini. Jadi Tuhan punya maksud dengan virus corona. Amin. Orang dipaksa Tuhan mengubah gaya hidup. Kita percaya kita gaya hidup kita berubah. Biasanya kita nih tadi pergi ke Kemang, itu daerah-daerah merah. Mau makan, Janis bilang, Pak, Mah cari makan dulu deh. Saya bilang, ntar dulu, lu gak bisa beli makan sembarangan. Kemang itu daerah merah. Kemang, Jakarta Selatan, itu daerah merah Bapak Ibu. Kita mau makan, kita gak tahu kanan kiri kita. Saya bilang, jangan balik saya bilang. Saya lagi tidur, ternyata bangun, katanya mau cari makan. Enggak, balik. Janis lagi mau beli kamera. Balik kita. Balik. Jangan kata gitu, gaya hidup. Dulu kalau mau kencing gampang ya di mana. Ini mau kencing aja kita mikir. Saya bilang, jangan kencing sembarangan. Kita nggak tahu. Yang kita kencing di sini, ternyata bekas orang kena virus corona. Kita nggak tahu. Jadi Tuhan sedang mengubah gaya hidup anak-anak Tuhan. Amin. Sekarang suruh doa, ayo doa. Tiap pagi dulu doa, malam doa. Sekarang semua orang doa sama-sama. Betul nggak? Bu Erna juga doa ya sama-sama ya. Supaya Tuhan menolong kita semua. Jadi yang pertama Tuhan mengajarkan pada Nabi Elia mengubah gaya hidup. Tuhan juga sedang mengajarkan kepada anak-anak Tuhan. Tahun 2020 yaitu perubahan gaya hidup. Amin. Yang kedua, ketika dia datang ke Jana Sarfat. Tadinya kan makannya apa? Daging, roti. Pagi makan daging roti, sore makan daging roti. Enak ya? Minum air. Datang ke Jana Sarfat. Makannya cuma roti bundar. Bayangin, 3 tahun loh. Mengalami roti bundar. Bu Yana bosan gak makan roti bundar tiap hari? Bosan, tapi gak ada pilihan Bu. Saya nih tiap hari pesannya bakmi GM doang. Karena yang buka cuma itu doang. Ya, dipaksa sedemikian rupa untuk hidup sehat. Amin. Kalau dulu, wah mau makan, pesan sotomi, mau pesan apa, mau pesan, aduh macam-macam deh. Seenak-enaknya, sekarang roti bundar doang. Kita mau makan, gak bisa sembarangan. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan hidup sehat. Pertama merubah gaya hidup. Yang kedua Tuhan mau anak-anak Tuhan hidup sehat. Hidup sehat. Yang ketiga, ketika janda miskin ini anaknya mati. Kira-kira dalam pikiran kita tuh apa ya? Waduh, Tuhan ini gak adil, gak fair. Bukan. Tuhan mau mengajarkan iman. Amin. Iman. Yuk kita lihat yuk. Kita lihat di sini. Ya. Bapak Ibu coba lihat ayat 20. Ya, ketika anak itu mati, ya. Lihat dulu ayat 19. Perhatikan ayat 19. 1 Raja 17 ayat 19. Firman Tuhan bilang, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu padaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempatnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalahan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Bapak Ibu kalau dengar kalimat ini kita bisa lihat gak imannya Nabi Elia itu goncang. Tapi Tuhan sendiri punya cara.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan ayat 21 nih? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepadanya, kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga ia hidup kembali. Kita lihat di ayat 22 bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai orang melampaui kekuatan. Colek kanan kirinya, Tuhan pasti menolong tepat saatnya. Amin. Kita bisa melihat bahwa Nabi Elia ketika mengalami itu, Tuhan sedang mengajarkan iman. Iman. Kenapa? Kenapa? Kita lihat berikutnya, yang keempat. Yang keempat kita tahu bahwa dia harus datang ke Ahab. Menghadap Ahab. Memberitahu Ahab bahwa ini karena perbuatan Ahab. Lalu Nabi Eli disuruh Tuhan ngapain? Menghadap 450 nabi-nabi Baal. Menantangnya. Kalau dia tidak pernah mengalami kematian anak janda Sarfat. Berani nggak dia? Tidak. Dia harus mengalami proses, yaitu iman yang kecil mulai muncul dan dia melihat Tuhan bisa membangkitkan. Kalau Tuhan bisa membangkitkan anak yang mati, Tuhan juga bisa membuat sesuatu mujizat yang lebih dahsyat. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Kita lihat saudaraku. Mari kita lihat bagaimana Nabi Elia menantangnya. Nabi Elia menghadapi 450 nabi-nabi Baal. Lihat yuk prosesnya gimana. Yuk kita lihat prosesnya. 1 Raja-Raja ya. Nih, lihat 1 Raja-Raja 18. Kita lihat bagaimana cara Nabi Elia menghadapinya. Kita lihat di ayat 30. Dimulai di ayat, gak apa-apa, kita lihat dari Nabi Elia bilang begini. Kamu coba tuh, potong ini lalu suruh Tuhanmu bakar itu. Terjadi gak? Tidak terjadi. Apa yang dilakukan Nabi Elia? Bapak Ibu lihat, kita lihat ayat 30. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32, ia mendirikan batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Yang ketiga, ia menyusun kayu api, ia memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu itu. Sesudah itu berkatalah, yuk kita baca ayat 34, 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah, penuhilah 4 buyung ini dengan air. Dan tuangkan ke atas korban bakaran, ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kali. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kali. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga. Sehingga apa? Ayat 35. Air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Sampurna dan yang mendengarkannya. Kira-kira kalau dia tidak pernah mengalami membangkitkan anak janda Sarfat itu. Berani gak dia nantang kayak gini? Tidak akan berani. Tapi dia bilang, ayo. Sudah disiram sama air. Disiram lagi sama air. Disiram lagi sama air. Kita pakai korek api aja, pakai ada api aja belum nyala. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu?
Tapi apa yang dia alami ini? Lihat nih. Lihat. Kita baca yuk ayat 36. Bagaimana bangsa ini menjadi bertobat. Kita lihat ayat 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang itu, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diberi ketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Wow. Tepuk tangan dong buat kemuliaan Tuhan. Ternyata Tuhan Allah yang hidup bukan hanya sanggup membakar itu sekeliling kayu api, korban, tapi air yang ada sekelilingnya habis kering. Di sini Bapak Ibu, apa tujuannya? Tujuannya, yuk kita baca sama-sama. Kita lihat ayat 39, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Dengan adanya virus corona, Bapak Ibu, banyak orang yang ketakutan enggak? Banyak. Orang yang gak mau ke gereja gak sekarang? Gak ke gereja, tapi cari Tuhan gak? Yang penting bukan ke gerejanya, cari Tuhannya. Betul? Orang boleh tidak ke gereja, boleh tidak ke rumah Tuhan, tapi mereka sepakat mencari Tuhan. Amin? Amin? Itulah Tuhan. Kita lihat lanjut selanjutnya. Kita perhatikan Bapak Ibu. Di ayat 40 firman Tuhan bilang gini. Di ayat 40. Kata Elia pada mereka, tangkaplah Nabi Baal itu. Nabi-nabi Baal. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kidron dan menyembelih mereka ke sana. Kita melihat ini berbicara bukan untuk membunuh. Tetapi ini berbicara bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang hidup. Mari kita lihat Bapak Ibu. Selanjutnya di ke-6. Waktu Nabi Elia berkata akan turun hujan di ayat 40. Bapak Ibu melihat bahwa proses untuk bisa air itu hujan turun. Kita lihat di ayat 43 Bapak Ibu. Di sini lihat. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44. Bapak Ibu kita lihat. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Yuk kita lihat yang keempat. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap apa? Mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Tetapi kuasa Tuhan berlalu atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yesreel. Kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa iman itu memerlukan proses. Amin. Ketika dia berkata bahwa akan turun hujan. Itu sudah terjadi? Belum. Tetapi proses itu. Kita percaya GBI Jakarta akan 1.000 jiwa. Bahkan Tuhan berkata menjadi 10.000 jiwa. Nah, saudaraku yang kekasih, proses iman itu dimulai dari yang kecil, terus meningkat, naik dan naik dan naik. Kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat di 1 Raja-Raja 19. Nah, ketika 1 Raja-Raja 19, kita melihat bahwa ketika, yuk lihat yuk sedikit. Ketika Ahab memberitahu
kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu. Maka Isabel menyuruh seorang suruhannya mengambil pada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Karena Nabi Elia membunuh 450 Nabi Baal. Apa yang terjadi? Nabi Elia takut, ayat 3. Dia lari, dia bangkit, dia lari. Bapak Ibu, Tuhan itu, ternyata Tuhan itu Tuhan yang tahu dengan kelemahan kita. Ketika Nabi Elia lari, Tuhan tidak bilang, wah apaan nih, lu gak lempar 50 Nabi Baal, masa sama satu perempuan aja yang namanya Isabel, kamu lari. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengirim malaikatnya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya. Ya, bahwa dia memberi roti, memberi makan kepadanya dan memberikan kekuatan. Bapak Ibu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Ketika engkau mengalami musibah corona, mengalami krisis ekonomi. Saya mau kasih tahu, Tuhan paham dengan ketakutan Anda. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. Dia datang mendampingi Anda. Dia datang mendampingi saya. Dia datang mendampingi kita semua. Untuk memberikan kekuatan. Dan kita melihat selanjutnya bagaimana Nabi Elia. Tuhan berkata, aku akan menggantikan engkau. Karena tugasmu sudah selesai. Dan yang terindah kita lihat. Yang ke-10 kita melihat bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat sebagai ayat penutup. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau lihat persiapan di 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan mengirim kereta berapi menjemput Elia. Kita lihat saudaraku, ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sampai sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang bergerak. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakan menjadi 2 koyakan. Kita lihat Bapak Ibu, semua segala sesuatu indah pada saatnya. Amin. Amin. Tuhan mau membuat kita mengalami virus corona bukan karena Tuhan mau menjatuhkan kita. Dia mau kita menjadi kuat. Dia mau di akhir semua pelayanan kita itu indah pada saatnya. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini sebagai gembala sidang GBI Sampurna, saya mau berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biar hanya keyboard saja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, adalah wajar ketika Anda dan saya mengalami ketakutan melihat virus corona yang tidak kelihatan. Adalah wajar dan Anda takut menghadapi krisis ekonomi. Tetapi Anda jangan ketakutan. Anda dan saya punya Tuhan. Amin. Tuhan yang sama atas Nabi Elia ada di tempat ini. Ada di mana-mana. Dia Allah yang menyertai Nabi Elia. Dia Allah juga yang akan menyertai kita semua. Karena itu jangan takut. Kita memang harus berserah. Tetapi jangan pernah menyerah.
keadaan ini harus membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih teguh, menjadi lebih beriman kepada Tuhan. Amin. Kita percaya virus corona akan segera berlalu. Krisis ekonomi akan berlalu karena kita percaya Tuhan sendiri sedang mencurahkan rohnya atas dunia ini. Sehingga banyak orang bertobat, mencari Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu jangan pernah takut. Kita berjalan bersamamu Bapa. Kita berjalan bersama Tuhan yang tidak tinggal diam. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai lagu doa. Oh, ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yes Lord. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang yes Lord, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya! 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 Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Bagaimana kami berserah dan kami tidak menyerah. Seperti Engkau menyertai Nabi Elia, Engkau juga menyertai kami semua. GBI Jakarta Muda dan bagi setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. Amin. Dikuatkan dan diteguhkan, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala sesuatu Tuhan buat kuat. Tuhan buat pertolongan dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah pengurapan yang baru, kekuatan yang baru,
Oh, kasih yang sempurna. Menyuarakan, menguatkan, meneguhkan, membangkitkan. Oh, haleluya. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang tidak pengharapan diberi pengharapan. Haleluya. Karena itu kita boleh melihat Allah kita Allah yang hidup. Allah kita Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman. Jadilah kita mempunyai iman yang kuat seperti Nabi Elia, sekalipun menghadapi tantangan, menghadapi masalah, tetap dia mempunyai pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin Tuhan. Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Amin Tuhan, bahwa kesakitan itu tidak menimpa kami oleh karena perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bahwa sungguh Tuhan kami akan tetap berserah kepada Engkau. Tapi kami tidak akan menyerah terhadap apapun Tuhan, terhadap intimidasi, terhadap apapun Tuhan. Kami tidak akan menyerah karena kami mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Ardianto Tuhan. Berikan hikmat, pengertian, kekuatan Tuhan. Dan sungguh perlindungan Engkau menyertai hamba-Mu ini Bapa. Istri dan keempat anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Bila pengurapan,
Hadirat Tuhan terus menyertai hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko, dengan keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, itu yang terus diimpartasikan oleh hamba-Mu ini Bapa. Kekuatan yang baru, kesehatan menjadi milik hamba-Mu ini. Dengan istri dan anak-anaknya Tuhan, cucu dan mantu berada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gembala rayon kami, Bapak Samuel Harnadi Tuhan. Dengan ketiga wakilnya Tuhan Yesus dan istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Bekasi penuh dengan kemuliaan-Mu. Melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Bekasi dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat GBI Jaka Sampurna. Kami berdoa buat gembala-gembala ranting Tuhan dan juga koordinator ibadah 1, 2, 3, dan 4 atas GBI Jaka Sampurna Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk semua pengerja di GBI Jaka Sampurna berserta semua jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dijauhkanlah kami dari segala virus corona. Dilindungilah kami oleh perlindungan Allah yang sempurna. Tiang awan dan tiang api ada pada jemaat-Mu, pengerja-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menempatkan seorang pemimpin yang luar biasa atas Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Menteri Ekonomi Tuhan. Dan seluruh staf yang ada. Yang mengambil keputusan-keputusan atas negeri ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, diluputkanlah Indonesia dari virus corona Tuhan. Diselesaikanlah masalah virus corona atas Indonesia. Dan diluputkanlah Indonesia dari krisis ekonomi global. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Orang yang berseru kepada nama-Mu tidak akan, oh Tuhan tidak akan sia-sia Bapa, tapi Engkau mendengar seruan doa kami. Engkau melawat negeri kami Tuhan. Kami tahu kegerakan Pentakosta yang ketiga dahsyat dan luar biasa. Bangkitkanlah kami semua Tuhan. Biarlah terus roh doa, api Pentakosta terus bergerak atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Dan tidak ada satupun Tuhan menjadi intimidasi atas setiap orang Tuhan. Tapi semuanya bergerak oleh karena kekuatan dan kemampuan dari Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat kegerakan Pentakosta ketiga. Janji-Mu Tuhan, bahwa dalam kegerakan Pentakosta ketiga ini, anak-anak muda, generasi Yeremia Tuhan Kau bangkitkan dengan luar biasa. Inilah yang kami pegang Tuhan, janji-Mu lah yang kami pegang Bapa, bahwa sungguh Tuhan, kami akan melihat kegerakan satu kebangkitan yang besar atas anak-anak muda di Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat, oh Tuhan,
lembaga-lembaga yang kau pakai untuk kegerakan Pentakosta yang ketiga. Kami berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia. Kami berdoa untuk Oral Robert University Tuhan. Kami juga berdoa untuk Church of God Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Evangelical Mission Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan melalui lembaga-lembaga ini Bapa. Apa yang menjadi kerinduan hatimu melihat kegerakan Pentakosta atas Indonesia dan bangsa-bangsa itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima apa yang sudah kami doakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, yang merupakan jemaat daripada GBI Sampurna, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa surga. Melalui putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.